Orang tua murid gelar aksi demo protes penerimaan peserta didik baru. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menghadapi sidang vonis hari ini. Puluhan wisatawan di Pantai Kukup Gunung Kidul, Yogyakarta tersengat ubur-ubur. Halo, selamat siang pemirsa. News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda di siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi langsung dari sejumlah wilayah dan juga update bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari seorang pekerja penggali sumur di Ponorogo, Jawa Timur yang tertimbun di sumur dengan kedalaman 20 meter. Tebalnya material yang menimbun korban menyulitkan proses evakuasi. Petugas BPPD, polisi, dan warga terus berusaha mengevakuasi seorang pekerja penggali sumur, Sumadi, yang tertimbun di dalam sumur di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Korban sebelumnya menggali sumur untuk menambah kedalaman, namun naas dinding sumur ambrol hingga menimbun korban. Korban terjebak dan kehabisan oksigen sehingga langsung tewas. Proses evakuasi memakan waktu hingga 6 jam karena tebalnya material tanah yang menimbun korban. Murni karena kecelakaan kerja, tertimbun longsoran itu. Longsoran pasir yang kurang lebih tebalnya sekitar 3 meteran. Pak, itu kesulitan evakuasinya apa sih Pak? Karena ini ya, jadi tanahnya itu labil di dalam, ya. Kemudian kedalaman sumur yang cukup luar biasa ya, sekitar 25 meter. Nah, timbunan longsor ini menutupi korban, ya, korban di dalam tertimbun longsor. Jadi itu dilakukan evakuasi secara manual. Ya, kita singkirkan longsorannya, baru korban bisa kita evakuasi. Hasil pemeriksaan tim medis tidak ada bekas kekerasan. Diduga korban mengalami kecelakaan kerja. Selanjutnya korban diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu awasi buah hati Anda saat berada di luar rumah. Seorang bocah 8 tahun di Takalar, Sulawesi Selatan tewas akibat terperosok ke dalam sumur tua. Korban pamit mencari buah kersen di sekitar rumah. Mariati terus menangis histeris di samping jasad buah hatinya, Raihan, yang ditemukan tewas di sebuah sumur tua milik warga di Dusun Porongjati, Takalar, Sulawesi Selatan. Mariati tak menyangka saat bocah berusia 8 tahun tersebut meminta izin keluar rumah untuk mencari buah kersen di malam hari akan berakhir tragis. Korban ditemukan setelah hilang dan terpisah dari 2 temannya selama 4 jam. Teman sebayanya, kemudian orang tuanya juga cari ke sini, ya, semua masyarakat juga ikut cari ke sini. Tapi memang ini sumur bakwesnya tertutup? Tertutup. Jasad Raihan dimakamkan di TPU Desa Bodia, Kecamatan Kalasan Kota, Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Insiden penyerangan Mapolres Ogan Komering Ilir oleh pria tidak dikenal pada Sabtu lalu diduga karena motif sakit hati. Pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku penyerangan Mapolres Ogan Komering Ilir diduga kuat karena unsur sakit hati terhadap petugas polisi yang pernah menangkap pelaku atas tindakan penganiayaan. Selain itu, polisi mensinyalir pelaku Indra Oktomi terindikasi di bawah pengaruh konsumsi narkoba. Pihak Polres akan melakukan cek darah untuk memastikan kondisi pelaku.
Yang bersangkutan ini adalah seorang residivis ya, seorang residivis di dalam kasus penganiayaan dan mendapat vonis 10 bulan. 10 bulan ya, dan dia baru saja keluar tanggal 8 Juni 2020 yang lalu. Pelaku Indra Oktami dengan sengaja menyerang menggunakan mobil dan menabrak pagar Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Sabtu dini hari. Pelaku kemudian menyerang petugas yang sedang piket di pos jaga dengan benda tajam. Akibatnya Aibda M. Nur mengalami luka tusuk di bagian tangan, sedangkan pelaku tewas tertembak. Pemirsa, sejumlah orang tua murid mendatangi gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menolak proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Orang tua yang datang ke Kemendikbud siang ini adalah mereka yang sebelumnya menggelar aksi serupa di Balai Kota DKI pada pekan lalu. Mereka menolak proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan usia. Dengan membawa atribut bertuliskan penolakan, para orang tua siswa ini juga didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Apakah Jakarta ini wilayah Indonesia? Tidak masuk akal. Mudah karena Kepala Dinas Pendidikan Wakil dari Gubernur DKI. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Mahathir Muhammad di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat siang Mahathir, seperti apa suasana demonstrasi saat ini dan apa ada titik terang yang sudah dihasilkan? Kita ada datanya kok, kita boleh kok klarifikasi. Jangan dianggap kita ngomong di sini ini sekedar suatu. Ya, Bernadetta, situasi dan suasana kali ini di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para orang tua masih memadati dari depan gedung Kemendikbud. Tadi para orang tua ini hadir pada pukul 10 pagi dan masih menyuarakan atau menyampaikan tuntutan yang sama, yaitu menolak PPDB zonasi usia. Dan untuk mengetahui informasi lanjut, saya akan mengajak Anda, Bernadetta, untuk berbincang langsung dengan para orang tua yang kali ini sudah membawa semua atribut dengan bertuliskan penolakan PPDB. Seperti kalau saya bacakan satu-satu, bisa dilihat kaca Anda, jangan abaikan hak anak kami untuk dapatkan pendidikan yang layak. Ada juga di sini tolak PPDB jalur zonasi berdasarkan usia. Dan ini juga poster-poster ini selalu dibawa ketika orang tua ini melakukan atau menyampaikan suaranya. Kemarin juga di Balai Kota, saat ini di depan Kementerian Pendidikan Budaya dan Republik Indonesia ini memang jumlahnya jauh lebih banyak. Saya akan mengajak Anda, Bernadetta, untuk berbincang langsung dengan salah satu orang tua yang hari ini sudah hadir. Ibu, selamat siang. Siang, Pak. Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Devi. Ibu Devi ini dari kota Jakarta mana, Ibu? Saya perwakilan dari Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ibu, hari ini bersama orang tua yang lain masih menyuarakan hal yang sama. Apa, Bu, yang disampaikan hari ini? Karena pemerintah ini melihat Menteri Pendidikan tidak sesuai dengan apa yang dia tetapkan. Karena zonasi yang dipilih, kenapa umur yang dia pakai? Sedangkan zonasi itu jelas-jelas wilayah, bukan umur. Kita ini dibodohi oleh pemerintah untuk soal cerita matematika yang sangat bodoh. Pertanyaannya yang ditanya jarak, yang dijawab umur. Pemerintah memberikan soal ilmu pasti loh ya Mas, matematika ini ilmu pasti. Joni pergi ke rumah Budi pukul 7, sampai di rumah Budi pukul 10. Yang ditanya di sini berapa umur si Budi? Menyangkut gak ini? Berarti anak sekolah ini harusnya kita dibodoh-bodohi terus. Kenapa mau dibodoh-bodohi? Jarak Mas, ini yang ditentukan jarak. Rumahnya dari ke sekolah itu sangatlah dekat. Kenapa yang jauh yang dipilih? Apa nilai ukurnya pemerintah ini di mana? Ada irisan, tapi yang diukur dari mananya? Dibilang jarak kita, kalau mau diukur jarak dari sekolah kah? Dari sekolah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Ini kita malah dibodohi dan dibodohi terus. Yang dibilang itu jarak, bukan usia. Usia itu nomor kesekian. Yang dilihat ini adalah hitungan kilo dan meter. Bu, hari ini apa tuntutan yang disampaikan kemarin sudah di Balai Kota, hari ini jauh lebih banyak jumlahnya. Apa yang diharapkan hari ini untuk di depan Kemendikbud ini? Batalkan PDB
PDB 2020. Ibu, terima kasih Bu Devi. Semoga ini didengar suaranya oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Semoga juga Ibu sehat-sehat semua selalu ya. Baik, terima kasih. Ini perbincangan kami dengan salah satu orang tua yang hari ini menggunakan seragam pakaian sekolah dasar. Ada juga orang tua yang menggunakan seragam sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Ini mereka menandakan bahwa mereka menolak adanya zonasi usia. Mereka akan terus menyampaikan tuntutan mereka sampai memang bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Namun saat ini dapat kami kabarkan, Benedetta, bahwa dari Ketua Komisi KPAI maksud kami, ini Bapak Aris Merdeka Sirait beserta dengan 12 perwakilan orang tua sedang masuk ke dalam untuk melakukan mediasi lebih lanjut. Dan nantinya kabarnya akan kami terus kabarkan kepada Anda untuk hasil dari mediasi yang sudah dilakukan di dalam. Benedetta. Baik, terima kasih Mahathir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke Polda untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kasus John K. Yang sopir mana? Sopirnya? Ini ayammu. Ini ayammu bang, yang kali berdua-dua. Ini yang dipegang sama si red helm. Ini yang ditunjukkan di kalian. Yang ditunjukkan di Bareta. Bareta, Siti Melki ya. Oke, tinggal tersangka aja belum? Biar nanti tersangka aja. Kamu sebelumnya saya terus berarti menyerahkan diri tidak ini topik Marbun bang. Topik dari Marbun. Oh ini berarti yang bukan bang. Jadi menyerahkan sama. Ini kamu Oscar kan? Kamu Gusti, Oscar Gusti. Silakan. Kamu ditangkap untuk menyerahkan diri? Menyerahkan diri apa ditangkap nih? Bro. Ini menyerahkan diri ditangkap bang? Ditangkap. Ini yang dari proses ya, kamu bom saya berarti. Baik pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan mengadakan konferensi pers terkait kasus penangkapan ataupun juga kasus penganiayaan yang melibatkan John K beserta anak buahnya. Sebelumnya memang sudah dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian dan kita akan mengetahui apa tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus yang menimpa John K. Dan kasus berdarah John K yang menyerang saudaranya Nus K ini merupakan kasus kesekian kali yang telah dilakukan John K, dan sebelumnya juga John K telah ditahan di penjara terkait dengan kasus serupa. Oh iya. Ini siapa? Ini ayahmu. Kamu siapa? Wilhan. Ayahmu. Kamu sebelah kiri. Kamu sebelah sana. Ya, ini bawah. Oh. Baik, sebelumnya polisi telah memburu John K dan beberapa belas anak buahnya terkait dengan kasus perusakan di perumahan Green Lake City, Cipondo, Kota Tangerang, dan juga pembacokan anak buah Nus K di wilayah Duri, Kosambi, Jakarta Barat. Ada 12 orang yang sudah ditetapkan polisi dalam DPO dan satu persatu anak buah John K sudah ditahan oleh pihak kepolisian.
Kejadian yang direkam amatir oleh warga, yang mana sebuah mobil menabrak pintu pagar perumahan Green Lake City dan mengakibatkan salah seorang petugas satpam terluka karena tertabrak oleh mobil yang diduga dikendarai oleh anak buah John K. Dan konflik yang timbul antara John K. dan saudaranya Nus K. ini dipicu oleh pembagian hasil jual beli tanah yang terjadi secara internal. Sebenarnya kasus ini adalah kasus internal di antara keluarga John K. Namun mengakibatkan beberapa korban. Tambah 3 lagi, 3 kilo lagi, jadi 11 kilo. Itu positif ya? Positif? Enggak. Kan ada 2 positif. Yang positif kita 2, si Revan sama Gardel. Lek, sudah 11 tersangka ya, yang diserahkan ke imigrasi ya. Kata si Danu, sudah sampai juga semalam. Oke, makasih lah ya. Ya. Kalau bisa hari ini. Oke, malam nggak apa-apa. Makasih lah ya. 11 kan? 11. Ini harus 11 ini siapa ya? Wartawan, tapi labelnya sudah label nggak bener ini. Terkait atau di sini? Hah? Ya, kasus ini bermula dari aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John K. di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dan juga perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang pada Minggu tanggal 21 Juni 2020. Dan pihak kepolisian juga sudah menggelar reka ulang ataupun juga rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan John K. Dan dalam rekonstruksi tersebut ada 43 adegan yang diperagakan. Namun pada saat rekonstruksi, polisi tidak menghadirkan semua tersangka, termasuk John K. sendiri yang pada saat olah TKP ini diperankan oleh orang lain ini untuk alasan keamanan. Dan kita akan mendengarkan update terbaru dari konflik yang sebenarnya merupakan konflik internal dari John K. dan juga saudaranya Nus K. Taufik ya? Menyalakan diri. Kenapa menyalakan diri? Konferensi pers tengah menunggu satu tersangka yang akan didatangkan oleh pihak Polda Metro Jaya, mengingat pihak kepolisian sudah menangkap beberapa tersangka yang juga merupakan anak buah dari John K. Kita tahu dalam insiden di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, terungkap bahwa kelompok John K. ini sempat merampas handphone dan juga HT milik petugas keamanan komplek. Bahkan juga pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Akhirnya seperti yang direkam oleh video amatir warga, satpam sempat berlari dan ada satu orang satpam yang terluka akibat insiden tersebut.
Dan pemirsa, kita akan update terbaru lagi nanti terkait dengan konferensi pers terkait kasus yang menimpa John Kay usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.